Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, khususnya nikmat iman Islam serta sehat walafiat. Dan tak lupa salawat dan salamnya mari selalu kita sampaikan kepada Nabi kita semua, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semua beserta keluarga dan juga kita semua selalu berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu kembali dan sama-sama bisa belajar pada mata pelajaran TIK. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat diagram di Microsoft Word, yakni dengan menggunakan icon Smart Art. Masih pada ingat kan? Kemarin diagram adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu informasi. Nah, diagram digunakan untuk memudahkan kita dalam memahami informasi. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat tabel di Microsoft Word. Namun sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menambahkan tabel di Microsoft Word. Nah, tabel ini merupakan sebuah ringkasan informasi yang disusun secara rapi. Nah, tabel berguna atau digunakan untuk memudahkan kita dalam memahami sebuah informasi. Nah, bagaimana cara menambahkan tabel di Microsoft Word? Caranya kita pilih menu insert dan kita pilih ini dia icon tabel atau table. Nah, tinggal kita pilih saja. Nah, dalam tabel ini ada yang dinamakan kolom, baris, dan sel. Seperti apa kolom, baris, dan sel? Nah, ini kolom, bagian dari tabel yang posisinya vertikal. Posisinya nih ke bawah. Berarti ini ada 3 kolom. Nah, ini 1, 2, 3. Ada yang disebut dengan baris. Kalau baris, bagian dari tabel yang posisinya menyamping. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 baris. Nah, tabel ini berarti memiliki 3 buah kolom dan 5 baris. Ada juga yang disebut dengan sel. Kalau sel ini dia perpotongan antara kolom dan barisnya. Ini kotak-kotak ini disebut dengan sel. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat tabel tentang nama-nama hewan, tempat hidup beserta makanannya seperti yang ada pada buku paket di halaman 109 sampai 110. Pertama, kita tentukan dulu kita akan membuat tabelnya ini berapa kolom dan berapa baris. Misalnya, kita buat tabelnya. Kita pilih boleh di sini insert table atau tabel. Number of column kita pilih 3. Kita pilih kolomnya ada 3. Barisnya kita ingin membuat 10 atau 11, 10 nggak apa-apa, 10. Kita pilih oke. Nah, sini sudah muncul. Nah, tinggal kita tulis data yang ingin kita buat pada tabel ini. Contoh, kita tulis di sini nama hewan. Nah, di sini kita tulis tempat hidup. Di sini makanan. Tinggal kita masukkan nama hewan-hewannya apa saja. Contoh
sapi, bison, ikan hiu, kuda, singa, burung hantu, bunglon, panda, ular. Pilih di sini tempat hidupnya sapi di darat, bison juga di darat, ikan hiu di air. Nah, tempat hidupnya antara darat dan air ya. Kuda darat, singa darat, burung hantu di darat, bunglon juga di darat, panda di darat, ular juga di darat. Tapi yang ular darat memang ada juga ular laut bisa hidup di air atau di laut. Nah, makanannya sapi, rumput atau tumbuhan. Kita pilih tumbuhan aja ya. Tumbuhan, bison, tumbuhan juga. Ikan hiu, makannya daging ya, atau daging ikan. Kuda, tumbuhan. Singa, daging. Burung hantu dia makannya daging. Bunglon, serangga. Panda, tumbuhan atau bambu ya biasanya. Ular juga daging. Nah, ini kita sudah selesai membuat tabel tentang nama hewan, tempat hidup beserta makanannya. Nah, jadi tabel ini seperti yang tadi adalah ringkasan informasi yang disusun secara rapih. Nah, tabel digunakan untuk memudahkan kita untuk memahami sebuah informasi. Kalau dibuat tabel seperti ini kan memudahkan kita untuk memahami informasi. Sapi tempat hidupnya di darat, makanannya tumbuhan. Nah, gampang kan? Ini memudahkan kita untuk memahami sebuah informasi. Nah, untuk lebih menarik, kita bisa membuat tabel ini memiliki tambahan desain. Nah, tinggal ada warna-warnanya, tinggal kamu pilih saja desain sesuai dengan keinginan kamu. Ada di sini di desain. Nah, contoh kita pilih yang ini ya. Nah, ini sudah jadi tabel tentang nama hewan, tempat hidup, dan makanannya. Nah, pelajaran kita hari ini tentang membuat tabel di Microsoft Word sudah selesai. Nah, itu tadi tentang cara membuat tabel di Microsoft Word. Bapak berharap semoga kalian bisa memahaminya dan juga bisa mempraktekannya ketika ingin menambahkan tabel di Microsoft Word. Kita berdoa semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa bertemu lagi pada mata pelajaran TIK minggu yang akan datang. Mari sama-sama kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.